Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, kali ini saya akan menyampaikan materi kedua ya tentang manajemen optik. Ya, kita kemarin sudah belajar apa itu manajemen ya. Manajemen adalah sebuah ilmu, manajemen adalah sebuah seni, manajemen adalah proses gitu ya. Dan manajemen adalah POAC. Jadi kita udah tahu POAC, planning, organizing, activating, dan controlling. Sekarang saya akan menyampaikan apa bedanya kepemimpinan dan manajemen. Ya, silakan eh, berkomentar ya teman-teman semua. Apa sih bedanya kepemimpinan dan manajemen? Tapi kalau seandainya eh, saya jabarkan, kalau saya jabarkan kurang lebih seperti ini ya. Tapi Anda silakan nanti bisa membuat apa namanya eh, pendapat lain ya, apa itu kepemimpinan, apa itu manajemen. Tapi yang saya dapat, kepemimpinan itu seni dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain. Jadi intinya seni dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Agar orang lain mau ikhlas melakukan suatu tindakan, perbuatan, atau kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Jadi intinya ya mempengaruhi orang lain sementara manajemen ilmu dan kemampuan untuk mengatur, mengelola sumber daya dalam organisasi. Di sini sudah bisa dibedakan ya. Kalau kepemimpinan untuk mempengaruhi orang lain, sementara kalau manajemen mengatur, mengelola orang ya, orang lain atau sumber daya. Ini sumber daya itu mohon maaf bukan hanya orang ya, balik lagi ya. Saya kemarin menyampaikan bahwa sumber daya itu bukan hanya manusia, tapi ada sumber daya materi dan sumber daya lainnya. Ya, jadi jelas di sini kalau kalau pemimpin itu yang dipengaruhi hanya orang saja objeknya ya. Sementara kalau manajemen itu mengatur, mengelola sumber daya. Jadi selain orang ada sumber daya lainnya ya dalam organisasi. Kemarin sudah disampaikan planning, organizing, activating, dan controlling. Ya, meskipun tujuannya sama, ya tujuannya sama apa? Mencapai tujuan. Baik kepemimpinan maupun manajemen sama-sama memiliki tujuan. Tujuannya ya di akhirnya ada goal yang harus diraih. Ya, jadi kalau pemimpin tuh ya seperti ini. Kalau pemimpin ya visualisasi kepemimpinan. Jadi pemimpin akan ada pengikutnya dan bukan anak buah ya, bukan bawahan. Kemudian ada lingkungan dan network. Ya kalau di ini kan ada sebuah hadis ya hadis Bukhari bahwa manusia itu akan ya diturunkan di muka bumi sebagai pemimpin. Setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Ini visualisasi kepemimpinan sementara visualisasi eh, manajemen ya ya seperti ini ada atasan, ada bawahan. Ini hanya analoginya ya tiga. Bisa jadi bawahannya banyak ya. Bawahannya bisa jadi banyak. Lingkupnya mau seperti ini, misalnya yes, yang ada sebelah kiri, ya bawahannya ada di bawahnya, atau bawahannya ada di sekitarnya. Ini skemanya ya sama-sama saja. Tapi perlu diingat bahwa kepemimpinan tidak sama dengan manajemen. Ya, tadi sudah disampaikan di awal. Ini mungkinnya pemimpin, kalau manajemen itu adalah manajer, dan ini ya tentunya contohnya ada misalnya direktur, ada kepala sekolah, misalnya ya, ada rektor, ya, ada kepala bagian, ada SM, store manager, dosen, dan lain sebagainya.
Kalau kepemimpinan itu mempengaruhi sementara manajemen tadi ya, mengelola sumber daya ya dengan cara POAC, planning, organizing, executing, dan controlling. Kalau kepemimpinan itu ada pengakuan. Pengakuan dari siapa ya? Pengakuan dari lingkungan sekitarnya, dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Sementara kalau manajemen, ini ada kewenangan. Kenapa dia punya kewenangan? Ya karena dia punya legalitas, ada SK, ada surat apa tuh? Surat keputusan yang dibuat oleh atasannya, atasan gitu ya. Jadi oleh atasan dibuat oleh atasan yang diberikan kepada kita. Sementara kepemimpinan atau pemimpin tidak perlu legalitas. Hanya pengakuan, mereka hanya pengakuan saja. Ya, ini aspek ada fokus utamanya, ya fokus utamanya pada perubahan dan arah jangka panjang. Sementara kalau eh, manajemen menengah, ya fokusnya eh, jangka pendek dan jangka menengah. Fungsi utamanya ya memimpin orang gitu, leading people, memotivasi, menginspirasi, kemudian mengembangkan potensi. Sementara manajemen itu mengelola pekerjaan, managing work, merencanakan, planning, organizing, ya, evaluating, dan controlling. Otoritasnya berasal dari pengaruh dan kemampuan untuk menginspirasi. Sementara kalau manajemen, otoritasnya berasal dari posisi formal atau jabatan dalam struktur organisasi. Ya, tadi seperti disampaikan, memiliki SK, surat keputusan, dia diangkat. Makanya dikatakan posisi formal atau jabatan dalam struktur organisasi. Nah, kalau dicontohkan itu tadi SM misalnya, SM itu store manager, dia ada seorang manajer manajemen, ya. Orientasinya apa terhadap perubahan dan inovasi, sementara manajemen terhadap keteraturan dan kontrol. Makanya itu tadi, kenapa dibilang keteraturan? Karena itu tadi ada planningnya, ada organizingnya, ada actuatingnya, ada controlling. Kontrol itu ya untuk mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan apabila dalam perjalanannya misalnya ada sesuatu yang miss misalnya atau bukan eh, bisa dilakukan ya jadi kontrolnya bisa dilakukan di tengah jalan atau ketika sudah beres ya pekerjaan misalnya kita punya target waktu 1 bulan 1 bulan itu kita kontrol atau misalnya baru 15 hari kita melakukan kontrol evaluasi. Dan ketika terjadi ya ini biasanya kalau hal ini dilakukan apabila terjadi kemandekan gitu ada stuck misalnya ini kenapa tanggal 15 ini tidak naik gitu ya progresnya dan tujuannya ya menciptakan budaya nilai-nilai dan memberikan arah sementara kalau manajemen itu mencapai tujuan melalui pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Ini ada sebuah video mau nggak silakan disimak.
Ya, akhirnya bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.